Oke, hari ini kita bakal ngelakuin otopsi. Tapi bukan otopsi beneran ya. Kita mau bedah pikiran kita sendiri. Kita akan lihat bareng-bareng gimana teknologi yang kita pakai setiap hari ternyata diam-diam ngebajak otak dan ngerusak standar kebahagiaan kita. Yuk, kita mulai investigasinya. Yuk, kita mulai dari hal yang paling dasar. Kalian pernah nggak sih ngerasa gelisah banget pas lagi nggak ngapa-ngapain, bahkan cuma buat beberapa menit aja? Ada satu eksperimen psikologis yang unik banget, yang bakal nunjukin sedalam apa sih rasa nggak nyaman ini, dan kenapa gadget kita jadi pelarian utamanya. Ini bukan pertanyaan iseng loh. Ini beneran jadi inti dari sebuah penelitian. Jadi ada sekelompok orang disuruh duduk sendirian di ruangan kosong selama 15 menit. Nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa buku. Cuma mereka sama pikiran mereka sendiri. Hasilnya, wah di luar dugaan banget. Ternyata nih, pas kita dibiarin bengong sendirian tanpa gangguan, pikiran kita tuh jadi liar. Semua rasa cemas, semua penyesalan, semua rasa malu yang kita pendam, tiba-tiba muncul ke permukaan. Heningnya itu jadi nyiksa banget, sampai-sampai beberapa orang mending milih ngerasain sakit fisik daripada dengerin berisiknya isi kepala sendiri. Emang sekuat apa sih dorongan kita buat kabur dari pikiran sendiri? Lihat aja angka ini. Dalam salah satu studi, hampir setengah partisipan cowok lebih milih buat nyetrum diri sendiri daripada duduk diam. Gila kan? Bahkan ada satu orang yang neken tombol itu 190 kali dalam 15 menit. Itu artinya sekali setiap 4,7 detik. Ini udah bukan bosan lagi namanya. Ini udah level putus asa nyari distraksi. Oke, jadi jelas ya, kita tuh benci banget sama yang namanya bengong atau bosan. Nah, disinilah media sosial datang. Dia nawarin diri jadi obat paling manjur. Sekarang, yuk kita bedah gimana obat ini bekerja dengan ngebajak sistem dopamin di otak kita. Otak kita itu dari zaman purba udah disetel buat nyari hal-hal baru. Itu cara nenek moyang kita bertahan hidup. Dulu, nemuin hal baru tuh artinya harus naik gunung, masuk hutan, butuh tenaga gede banget. Sekarang, cuma butuh satu gesekan jempol. Medsos itu ngasih kita hal baru terus-terusan, tanpa henti, dengan usaha nol. Ya jelas aja otak purba kita nggak bisa nolak jalan pintas ini. Nah, inilah siklus candu yang kebentuk. Simpel banget kayak yang kita lihat di sini. Kita scroll, nemu konten baru, otak ngeluarin dopamin. Rasanya enak, terus pengen lagi. Scroll, dapat dopamin, ulangin lagi. Gitu aja terus. Sebuah siklus yang emang sengaja dibikin biar kita balik lagi, dan lagi, dan lagi. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan cuma salah kita atau kelemahan otak kita. Ada kekuatan dari luar yang sengaja manfaatin ini semua. Di balik layar, ada model bisnis yang emang dari sananya didesain buat bikin kita kecanduan. Kamu bukan lagi pengguna, kamu itu produknya. Pernah mikir nggak sih kalau platform-platform ini gratis? Mereka dapat duit miliaran dolar dari mana? Jawabannya simple, dari kita. Perhatian kita itu mata uangnya. Setiap detik kita natap layar, itu produk yang mereka bungkus rapi, terus dijual ke penawar tertinggi, yaitu para pengiklan. Coba deh bayangin, media sosial itu kayak kasino digital raksasa. Nggak ada jam di dinding, nggak ada jendela buat lihat dunia luar. Semua fiturnya, dari infinite scroll, notifikasi, sampai rekomendasi, semuanya dibikin buat satu tujuan. Bikin kamu lupa waktu, dan terus berjudi pakai mata uang paling berharga yang kamu punya, yaitu perhatian kamu. Coba kita lihat deh perubahannya. Dulu, awal 2000-an, timeline atau lini masa kita itu urut berdasarkan waktu. Tujuannya simple biar kita nyambung sama temen. Tapi, semua berubah pas tombol suka muncul di tahun 2009. Permainannya jadi beda. Tujuannya bukan lagi apa yang baru dari temen lo, tapi jadi konten mana yang paling bikin lo nagih. Algoritmanya udah nggak kerja buat kita lagi, tapi buat para pengiklan. Nah, hidup di dalam kasino digital ini ada ongkosnya, tapi nggak kelihatan. Pelan-pelan tapi pasti, dia ngerusak sesuatu yang penting banget. Kemampuan kita buat ngerasain seneng di dunia nyata. Yuk kita lihat gimana standar kebahagiaan kita jadi geser. Di dunia biologi ada fenomena namanya supernormal stimuli. Gampangnya gini, anak burung camar itu kan diprogram buat matuk titik merah di paruh emaknya buat minta makan. Tapi kalau kita kasih titik merah palsu yang lebih gede, lebih kinclong, dia bakal matuk yang palsu itu terus sampai mati kelaparan. Kita nggak jauh beda. Otak kita lebih kepincut sama versi kebahagiaan digital yang dilebay-lebayin like, share, komen daripada kebahagiaan asli yang lebih sederhana di dunia nyata. Nah, ini dampaknya ke otak kita. Bayangin standar bahagia kita tuh kayak termostat AC.
Media sosial tuh nyetel dopamin kita ke level paling puncak terus-terusan. Lama-lama otak kita adaptasi. Akibatnya apa? Hal-hal simple yang dulu bikin senang, kayak makan Indomie anget pas hujan atau ngobrol santai sama teman, sekarang rasanya jadi hambar. Standar kita udah rusak. Orang Jawa punya istilah yang pas banget buat ini. Wis koyo telo. Artinya, rasanya udah kayak ubih. Mungkin dulu makan daging itu istimewa banget. Tapi kalau tiap hari dikasih daging, ya lama-lama rasanya jadi biasa aja, kayak makan ubih. Nah, media sosial ngelakuin hal yang sama ke kebahagiaan kita. Pengalaman yang dulu rasanya wow, sekarang jadi telo. Oke, sekarang kita sampai di puncak misterinya. Rahasia algoritma yang paling gelap, paling disembunyiin, dan mungkin paling bahaya buat kita semua sebagai masyarakat. Lihat angka ini. Cuma satu angka. Tapi di baliknya, ada rahasia kenapa lini masa kita sekarang isinya panas terus, penuh debat kusir dan amarah. Dan ini dia rahasianya. Ada dokumen internal Facebook yang bocor dan isinya nunjukin kalau reaksi marah atau angry itu bobotnya 5 kali lebih gede daripada suka di algoritma mereka. Kenapa? Simple. Karena marah itu mancing interaksi paling banyak. Orang jadi komen, jadi debat, jadi nge-share, dan makin banyak interaksi, ya makin banyak cuan buat mereka. Kemarahan publik dijadiin komoditas. Pilihan teknis yang kelihatannya sepele ini, dampaknya ke masyarakat gede banget. Algoritma yang ngasih panggung ke amarah, ya secara aktif bikin kita makin terpecah belah. Hoaks dan misinformasi nyebar kayak virus karena gampang banget mancing emosi. Ruang publik kita yang harusnya buat diskusi, malah jadi ajang gelut. Kita dilatih buat reaktif secara emosional, bukan mikir kritis. Oke, setelah kita bongkar semua masalah ini, pertanyaannya sekarang, terus kita bisa apa? Jawabannya bukan dengan buang HP kita, tapi dengan ngambil alih lagi kendalinya. Ini soal ngubah hubungan kita sama teknologi. Dari yang tadinya kita jadi budak, sekarang kita jadi tuannya. Kita pasti udah familiar banget sama FOMO, Fear of Missing Out, alias takut ketinggalan. Tapi ada penawarnya yang jauh lebih kuat, JOMO, Joy of Missing Out, senang karena ketinggalan. Ini tuh kesadaran kalau dengan matiin semua kebisingan digital itu, kita nggak kehilangan apa-apa. Malah sebaliknya, kita nemuin lagi sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan, fokus, dan hidup kita yang sebenarnya. Terus, gimana caranya biar bisa JOMO? Salah satu cara praktisnya adalah detox digital 30 hari. Pertama, bikin daftar semua aplikasi atau teknologi yang nggak penting-penting amat. Kedua, puasa. Tinggalin itu semua selama 30 hari, dan isi waktunya pakai kegiatan yang lebih berkualitas. Nah, yang ketiga, baru deh pakai lagi satu persatu, tapi cuma yang bener-bener nambah nilai buat hidup kamu. Aturannya, kamu yang bikin sendiri, kamu yang pegang kendali penuh. Ujung-ujungnya, semua balik lagi ke satu pertanyaan penting ini. Setiap menit perhatian yang kita kasih, itu ibarat satu batu bata. Pertanyaannya, batu bata itu lagi kamu pakai buat ngebangun realitas yang mana? Realitas imajiner yang fana di dalam layar, atau realitas nyata yang penuh makna di sekitar kamu? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.